Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Obed Dumaidi. Pada video kali ini kita akan masuk kepada bagaimana kita membuat model geologi baru, create new geological modeling di software Leapfrog Geo. Dimana sebelumnya kita sudah membagi litologi, kemudian kita sudah membuat interval selection pada masing-masing unit-unit yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita masuk pada software Leapfrog-nya. Tetapi sebelumnya saya sedikit memberi penjelasan bahwa pemodelan geologi 3D implisit adalah kemampuan inti dari Leapfrog, di mana konsep dasar harus dikuasai. Setelah kita menguasai konsep dasarnya, ini akan banyak menghemat waktu dalam membuat atau memperbarui suatu model. Jadi fungsi canggih yang tersedia di folder model geologi tidak hanya terbatas pada litologi, tetapi dapat digunakan untuk memodelkan banyak hal, misalnya pelapukan, geologi, alterasi, zona mineralisasi, domain geoteknik, domain struktural, dan lain sebagainya. Di Leapfrog juga selain data lubang bor, kita dapat memodelkan 3D tanpa data lubang bor. Seperti contoh dari data peta geologi yang sudah saya buat video sebelumnya, kemudian dari data geofisika dan lain sebagainya. Nah, pada pada data bor yang kita punya, di sini kan sudah ada data geologi, di mana data geologi ini terdiri dari beberapa unit atau litologi yang ada, di mana di dalam kita memodelkan suatu model di Leapfrog, kita harus pahami proses pemodelan geologinya. Kita harus pahami di dalam proses pemodelan geologi, makanya kita perlu menganalisa data lubang bor agar kita mengetahui kejadian dari proses pembentukan dari masing-masing unit yang ada, agar dalam pemodelannya kita lebih mudah. Nah, pada kasus kali ini kita punya data-data litologi di sini, di mana pada fase pertama kita akan memodelkan itu lapisan penutup atau overburden. Jadi saya coba tampilkan dulu interval selection. Tahap pertama itu kita akan memodelkan OVB. Ya, ini yang kita akan modelkan terlebih dahulu. Ini mungkin nanti kita akan pakai tools deposit. Ini deposit. Setelah OVB, kemudian kita memodelkan vena atau vein. Vein itu ini pakai tools vein. Ini pakai tools vein. Kemudian selanjutnya kita akan modelkan itu dike yang sudah kita interval selection tadi. Nanti dia ini memakai pakai vein. Kalau tidak salah dia ini pakai vein system. Dia pakai vein system, tools vein system. Kemudian selanjutnya kita akan memodelkan porphyry kuarsa, quartz porphyry ini pakai tools intrusi. Kita akan pakai tools intrusi. Selanjutnya kita modelkan granodiorit GND. Ini juga pakai tools intrusi GND.
Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan modelkan satuan stratigrafi, yaitu D1, kemudian D2, lalu D3, D4, dan yang terakhir adalah D5. Dan nanti setelah dimodelkan semua, jadinya akan seperti ini. Nah, semua permukaan dibangun berdasarkan pengeboran, lalu kita akan buat volume modelnya, dan akan jadi blok model seperti ini. Oke, itu adalah pengantar dari proses pemodelan geologi. Oke, selanjutnya kita mulai untuk modelkan. Jadi caranya itu dia akan membuat model baru, di mana model geologi ini akan ada sub-sub folder. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal video, bahwa di sini akan muncul semua, ada menu subfolder boundary, fault, litologi, kemudian ada survei kronologi, lalu output volume. Seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video membuat geological model baru. Untuk video selanjutnya kita akan masuk kepada pengenalan dari geologi subfolder tadi. Sampai jumpa.